Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini Jumat tanggal 5 November tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-25, demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan alai dungro hapursioni dang be ginom gomani si paroroti hita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini adalah pesan penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia, Rasul Paulus menghadapi ancaman besar daripada guru-guru palsu yang memberitakan dan menyebarkan ajaran palsu, ajaran sesat, dan mencoba untuk mempengaruhi jemaat Galatia agar tidak lagi mempercayai Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke tengah-tengah jemaat itu. Guru-guru palsu itu mengajarkan bahwa keselamatan sesungguhnya tidaklah cukup hanya diterima melalui percaya kepada Yesus Kristus, akan tetapi keselamatan dapat juga diperoleh dengan bergabung dengan agama Yahudi, dengan mengikuti sunat dan memenuhi tuntunan hukum Taurat dan merayakan hari-hari raya Yahudi. Demi mendengar ajaran palsu ini, tidak sedikit anggota jemaat yang terpengaruh dengan ajaran ini dan justru mulai meragukan Injil yang sebelumnya diberitakan oleh Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus mengungkapkan keheranannya melihat anggota jemaat yang begitu cepat berbalik. Karena itu kalau kita baca dalam surat Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, Rasul Paulus menyatakan keheranannya atas sebagian anggota jemaat yang begitu mudahnya terpengaruh dengan ajaran sesat. Ia mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil." Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu intisari penguraian Paulus melawan ajaran sesat itu terdapat dalam pasal 3 dalam surat Galatia ini. Yang dengan tegas ia menekankan bahwa karena sunat dan melakukan hukum Taurat, seseorang tidaklah dapat diselamatkan. Karena sunat dan melakukan hukum Taurat bukanlah jalan kita untuk memperoleh keselamatan, bukanlah jalan kita untuk memperoleh pembenaran. Sebaliknya, yang membuat membuat kita diselamatkan adalah hanya karena iman kepada Tuhan. Sekali lagi, hukum Taurat bukanlah menjadi jalan untuk membenarkan kita, tetapi hukum Taurat adalah menjadi penuntun bagi kita. Hukum Taurat membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya kitalah orang-orang berdosa di bawah penghukuman Allah atas dosa-dosa kita. Karena itu pula dalam surat Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah
mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui hukum Taurat kita mengenal dosa-dosa kita. Dan dengan melakukan hukum Taurat, sekali lagi bukanlah sebagai jaminan keselamatan. Karena dari keberdosaan kita sesungguhnya tidak ada seorang pun dari antara kita yang secara sempurna dapat melakukan tuntutan hukum Taurat. Karena kita tidak ada yang secara sempurna dapat melakukan tuntutan hukum Taurat, berarti sesungguhnya seorang pun dari antara kita tidak ada yang dapat diselamatkan. Jika memang dengan melakukan hukum Taurat kita diselamatkan dan dibenarkan. Dan kesimpulannya bahwa melalui usaha kita manusia sesungguhnya kita tidaklah dapat diselamatkan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang sangat peduli dengan kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kita. Karena itu pula melalui nats kita ini Rasul Paulus mengingatkan kita sebagaimana ia mengingatkan jemaat yang ada di Galatia bahwa hukum Taurat, usaha kita manusia tidaklah dapat menyelamatkan kita dari dosa. Akan tetapi keselamatan sesungguhnya adalah anugerah Allah. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Kita diselamatkan hanya karena kebaikan Allah. Karena itu kita juga dibenarkan bukan karena usaha kita, tapi kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau demikian, apakah hukum Taurat masih penting? Tentu saja penting. Memang hukum Taurat itu tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan yang menjadi kebutuhan utama kita. Namun ia dapat menuntun orang untuk mencari atau merindukan kelepasan itu dari juru selamat kita. Kalau kita membaca surat Rasul Paulus di ayat sebelumnya, Galatia pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24. Di sana Rasul Paulus menuliskan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus sudah datang sebagai pembebas dari segala belenggu dosa-dosa kita, hukum Taurat tidak lagi diperlukan sebagai penjaga kehidupan yang benar sebagaimana yang dijelaskan dalam nats kita pada hari ini. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi perhambaan dosa. Hukum Taurat sekali lagi bukan jaminan keselamatan, namun menuntun kita kepada Kristus Sang Juru Selamat kita. Artinya Kristuslah yang utama dan yang terutama. Di dalam Kristuslah keselamatan kita dijamin. Hanya di dalam imanlah kita dibenarkan oleh Kristus. Dialah yang menjadi dasar sukacita bagi kita atas anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita. Dengan percaya kepadanya, dengan beriman kepadanya, tentu ini adalah pilihan yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita ingat bahwa orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang telah menerima anugerah Tuhan, adalah orang-orang yang selalu termotivasi untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang baik yang kita lakukan sebagai buah dari iman percaya kita kepada Tuhan, itu adalah bentuk ucapan syukur kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan kita yang luar biasa, yang menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita. Karena Tuhan tahu benar bahwa
Tak ada seorang pun yang dapat dibenarkan. Tak ada seorang pun dari antara kita yang dapat dibenarkan, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun karena kasih karunia-Nya, kita dilayakkan untuk menerima anugerah keselamatan. Mari menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, dengan tetap beriman teguh kepada Tuhan, melakukan yang terbaik kepada Tuhan, mengenal segala dosa-dosa kita, memohon keampunan dosa tanpa mengeraskan hati kita. Karena di sanalah kita akan memperoleh sukacita dan kebahagiaan dalam melanjutkan hidup kita bersama Tuhan. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang menganugerahkan keselamatan bagi kami. Karena Tuhan yang sesungguhnya peduli dengan hidup kami, manusia yang selalu cenderung melakukan dosa. Karena itu Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa karena anugerah-Mu lah kami diselamatkan. Karena iman yang tertuju kepada Tuhan, kami menerima pembenaran. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap beriman teguh kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Buah dari iman percaya kami, keyakinan kami kepada Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Berikan hikmat senantiasa, berikan kesehatan, cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kami, dan dengarkanlah doa-doa, kerinduan dan permohonan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.